Perkenalkan, nama saya Nina Nurhalimah dengan PM101219995. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang peramalan penjualan beserta praktikum Minitab menggunakan metode trend analysis. Baik, kita langsung saja ke materinya. Sebelum melakukan anggaran penjualan, biasanya tim penyusun melakukan peramalan penjualan. Peramalan penjualan biasanya dilakukan dengan menggunakan data historis penjualan perusahaan, sehingga nantinya diperoleh perkiraan periode penjualan di masa yang akan datang. Untuk pengertiannya sendiri, peramalan penjualan merupakan suatu teknik proyeksi atau perkiraan tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi. Baik, yang selanjutnya ada metode peramalan penjualan. Yang pertama ada judgmental method atau non-statistical method. Metode ini metode yang memproyeksi penjualan pada pendapat salesman, sales manager, para ahli, dan survei konsumen. Kedua ada statistical method. Statistical method dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada analisis tren dan yang kedua ada analisis korelasi. Analisis tren terdiri dari metode tren bebas, metode tren setengah rata-rata, metode tren moment, dan metode kuadrat terkecil atau least square method. Yang ketiga ada specific purpose method. Specific purpose method terdiri dari yang pertama ada analisa industri, yang kedua ada analisis lini produk, dan yang terakhir ada analisis pengguna akhir. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara atau langkah-langkah praktikum Minitab menggunakan trend analis. Baik, langsung saja ke langkah yang pertama. Kita blok periode dan penjualan. Kemudian klik kanan, copy. Lalu kita buka aplikasi Minitab. Klik kanan di sini, lalu klik paste sales. Kemudian kita tulis di sini penjualan. Lalu kita pilih menu start, time series, kemudian trend analysis. Lalu kita tulis di sini penjualan. Langsung saja kita pilih generate forecast. Di sininya 12, di sininya 7. Klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa samakan sama yang di sini. Kita yang pilih yang kuadratik, time series, trend analysis. Tinggal ganti di sininya pakai yang kuadratik. Klik OK, lalu akan muncul seperti ini juga. Kemudian untuk exponential growth, kita start lagi, kemudian time series, trend analysis juga. Kita ganti di sininya exponential growth, lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini juga. Dan sama-sama yang di sini. Kemudian untuk yang anggaran penjualan, kita buka dari file ini. Kemudian blok, lalu klik kanan, lalu pilih copy, lalu kita buka lagi, kemudian klik kanan, paste value, dan akan muncul seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniaka Sulastri dengan NPM 11211020. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan membahas tentang anggaran produksi. Definisi anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode yang akan datang yang mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, kemudian jumlah atau kuantitas, dan waktu kapan produksi akan dilakukan. Adapun manfaat anggaran produksi. Yang pertama, secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman, pengkoordinasian, dan pengawasan kerja. Yang kedua, secara khusus, anggaran produksi berguna untuk menunjang
kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian, yang terakhir, mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan secara efisien. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Ada 6 faktor. Yang pertama adalah perencanaan penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki terkait dengan kualitas dan kuantitas. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah fasilitas gudang. Selanjutnya kita akan mengerjakan anggaran produksi dari PT Hompimpa. Pada akhir Januari 2022 adalah sebanyak 15.000 botol dan akhir tahun pada Desember 2022 sebanyak 20.000 botol. Kita memasuki ke tabel anggaran penjualan dan mengcopy peramalan penjualan, di copy, kemudian kembali lagi ke Excel dan kita paste, kemudian kita di sum, kita menggunakan auto sum, di enter, kemudian jumlahnya sudah tertera, di copy, kita disimpan di total anggaran penjualan. Kemudian produksi pada akhir tahun itu sebanyak 20.000 botol, kita tulis 20.000. Kemudian di paste penjualannya dan diklik akhir tahun. Kemudian pada awal Januari itu 15.000 botol, awal tahun kita tulis 15.000. Kemudian anggaran produksi itu kita pencet anggaran tersedia dan jumlah awal tahun. Kemudian untuk per bulan itu kita klik yang awal produksi dan dibagi 12. Kemudian untuk mengisi periode anggaran tahun 2002 kita melihat, kita di copy, kemudian kita paste secara manual. Yang selanjutnya kita simpan yang anggaran produksi. Kemudian selanjutnya bulan Februari kita ketik manual dan seterusnya sampai bulan Desember itu kita tarik dari bulan Februari ke bulan Desember sampai Desember dan hasilnya langsung keluar. Kemudian persediaan awal itu 15.000, kita tulis 15.000. Bulan Maret. Kemudian untuk jumlah persediaannya ditarik, kemudian di copy untuk persediaan awal bulan April. Kita tarik kembali, kemudian anggaran penjualannya juga ditarik, kemudian di copy untuk persediaan akhir disimpan di bulan persediaan awal Mei, sama seterusnya sampai bulan Desember. Kemudian ditarik kembali, persediaan akhir bulan Mei kita klik, kita simpan di persediaan awal bulan Juni. Ditarik lagi, kemudian yang persediaan akhir bulan Juni disimpan di persediaan awal bulan Juli. Tarik kembali, persediaan akhir bulan Juli disimpan di persediaan awal bulan Agustus.
Tarik kembali. Persediaan akhir bulan Agustus disimpan di persediaan awal bulan September. Kita copy kembali untuk bulan Oktober. Kita tarik. Kemudian ditarik lagi. Untuk persediaan akhir bulan September disimpan di persediaan awal bulan November. Ditarik kembali. Untuk jumlahnya kita ditulis dulu 20.000. Kemudian totalnya kita klik sama dengan klik total, klik 20.000 yang tadi hingga jumlahnya sudah tertera di situ. Kemudian sama dengan Perkenalkan, nama saya Gina Parida dengan NPM 112111006. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Yang pertama ada definisi anggaran bahan baku. Definisi anggaran bahan baku adalah sebuah anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung untuk proses produksi di masa yang akan datang. Sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung diperhitungkan dalam anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian ada tujuan anggaran bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah yang pertama adalah memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua adalah memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga ada sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Yang keempat ada sebagai dasar memperkirakan komponen harga bahan produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Yang terakhir atau yang kelima sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Selanjutnya ada urutan penyusunan anggaran bahan baku. Terdapat 3 urutan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, ada susun anggaran kebutuhan bahan baku dengan merinci jumlah unit dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Yang kedua, ada susunan anggaran pembelian bahan baku dengan merinci jumlah bahan mentah atas kegiatan produksi. Dan yang terakhir, ada susunan anggaran biaya bahan baku dengan merinci biaya bahan mentah atas produksi kegiatan. Telah membuat laporan anggaran biaya produksi pada tahun 2022 seperti menetapkan standar pemakaian biaya bahan baku untuk setiap satu botol produk Home Tea sebagai berikut. Kemudian terdapat 3 departemen proses, yaitu ada departemen penggilingan, departemen pencampuran, serta departemen penyulingan. Kemudian kita akan membuat biaya anggaran kebutuhan bahan baku dan biaya anggaran pembelian bahan baku pada PT Home Pimpa periode tahun 2022 pada tabel di bawah ini. Oke. Untuk mengisi anggaran produksi, kita telah memiliki data yang di atas. Kita tinggal copy, kemudian paste. Selanjutnya, di bulan Februari, kita lakukan hal yang sama. Paste. Nah, kita lakukan hal yang sama berulang sampai di bulan Desember.
Baik, setelah itu kita akan menjumlahkan semuanya. Bisa menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, scroll ke atas, blok dari bulan Januari sampai bulan Desember. Baik, tutup kurung, kemudian klik enter. Hasil di sini harus kita pastikan dengan hasil yang kita miliki di biaya anggaran produksi sebelah sini. Jika ada yang salah, mungkin itu ada yang salah rumus. Kemudian kita akan menghitung biaya anggaran kebutuhan bahan baku pada teh. Kita gunakan rumus sama dengan, kemudian klik anggaran produksi pada bulan Januari, kali departemen penggilingan, karena di sininya departemen penggilingan yang akan kita hitung, kemudian kali departemen penggilingan, karena di sininya departemen penggilingan yang akan kita hitung, kemudian kali, kemudian di sini kita hitung teh. Agar rumusnya bisa terbaca, kita harus menambahkan dolar di belakang B yang pertama, kemudian dolar B dolar pada B yang kedua, dan yang ketiga. Sehingga didapat hasil rumus seperti ini. Kemudian kita enter. Selanjutnya, kita lakukan yang sama. Di departemen pencampuran, kemudian kali, kemudian teh, kita tambahkan dolar C dolar dikali dolar B dolar 16. Enter. Terakhir, kali departemen penyulingan kali teh. Kita tambahkan dolar B31 dikali dolar D dolar 23 dikali dolar B dolar 16. Dan enter. Jika tidak mendapat hasil seperti ini, kemungkinan ada yang salah. Kemudian kita akan menghitung di gula. Rumusnya sama dengan anggaran biaya produksi pada bulan Januari. Kemudian dikali. Di sininya kita pakai gula karena akan menghitung gula. Kemudian dikali. Sini juga kita pilih gula. Masukkan dolar di tempat yang sama. Kemudian klik enter. Sama kali departemen pencampuran kali gula. Dolar B31 dolar B31 dolar C34 dikali dolar B dolar 17. Enter. Dikali departemen penyulingan dikali gula tambahkan dolar dan enter. Begitupun pada air. Rumusnya sama, hanya saja beda di departemen penggilingan kali kemudian air. Kita tambahkan kembali dolar. Enter. Oke.
B18 dan enter. Terakhir, apartemen penyulingan air dan klik enter. Setelah mendapat hasil seperti ini, kita akan menghitung jumlah. Untuk jumlahnya kita pakai sum, buka kurung, kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Akan dapat hasil seperti ini. Atau jika ingin cara cepatnya, kita bisa mengklik tombol auto sum yang ada di sebelah sini. Kemudian enter, auto sum, kemudian enter. Baik, kemudian kita akan menghitung anggaran bahan baku pada bulan Februari karena anggaran produksi per botolnya di sini ada selisih. Untuk rumusnya sama saja, kita bisa klik satu-satu, teh, menambahkan kembali dolarnya. Kemudian pencampuran kali P, tambahkan kembali dolar, enter. Lakukan berulang sampai beres. Untuk rumusnya semuanya sama.
membentuk dokumen ini, kemudian mengcopy. Lakukan paste di sini menggunakan paste value. Paste value. Lakukan berulang sampai di bulan Desember. Baik, kemudian kita akan menghitung jumlahnya. Untuk menghitung jumlahnya, kita bisa menggunakan AutoSum. Membuka, kita blok semuanya. Januari. Dan tutup kurung bagi 2, itu pun di gula. Kita blok semuanya. Tutup kurung bagi 2. Enter. Sini kita telah memiliki total jumlah keseluruhan untuk anggaran kebutuhan bahan baku pada tahun 2022. Selanjutnya kita akan menghitung anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama kita akan menghitung anggaran pembelian bahan baku untuk teh. Di sini kita sudah memiliki harga bahan baku per kilogram. Itu harga yang ini. Kita bisa langsung copy, simpan di sini. Kita bisa seret langsung. Untuk yang terakhir kita bisa tulis secara manual. Untuk teh per kilogramnya kita bisa ambil dari data per bulan. Di sini seperti contohnya bulan Januari, kita ambil data ini dari bulan Januari. Simpan, gunakan paste value. Kemudian untuk bulan Februari, kita copy juga, kita paste. Karena dari bulan Februari sampai Desember itu jumlahnya sama, maka kita bisa langsung seret ke bawah. Dan enter. Ini sudah langsung tercopy. Untuk totalnya kita bisa gunakan AutoSum, enter. Untuk pembeliannya, kita bisa kali sama dengan harga bahan baku dikali teh pada bulan Januari, enter. Kita lakukan hal yang sama untuk bulan Februari, harga dikali jumlah penggunaan teh pada bulan Februari, dan enter.
kita bisa langsung. Yang terakhir kita bisa gunakan kembali AutoSum. Enter. Selanjutnya biaya anggaran pembelian bahan baku untuk gula. Kita lihat terlebih dahulu harga gula ada di 1.300. Kita tulis 1.300. Kemudian kita copy. Dan kita seret. Yang terakhir kita bisa tulis secara manual. Untuk gula per kilogram pada bulan Januari ada di angka 283.963. Kita copy. Pada bulan Februari kita copy juga. Untuk bulan Februari dan selanjutnya bisa kita seret saja. Oke. Selanjutnya kita gunakan kembali AutoSum. Enter. Untuk pembelian kita lakukan yang sama. Sama dengan harga bahan baku dikali penggunaan gula. Untuk menghitung total jumlahnya, kita gunakan kembali AutoSum. Yang terakhir ada biaya pembelian bahan baku pada air. Untuk harga air ada di harga 150. Bisa kita copy terlebih dahulu. Kemudian paste dan seret. Untuk penggunaan air, kita copy dari sini untuk bulan Januari. Kemudian untuk bulan selanjutnya, kita copy juga. Langsung kita seret. Total kita gunakan kembali AutoSum. Enter. Gunakan kali kembali harga bahan baku dikali air yang digunakan. Nah, totalnya kita gunakan kembali AutoSum. Enter. Untuk totalnya, untuk selanjutnya kita akan total keseluruhan biaya. Gunakan sama dengan kemudian total jumlah dari teh ditambah total jumlah dari gula ditambah total jumlah dari air. Enter. Hasil anggaran biaya bahan baku untuk keseluruhannya ada di 8.518.863.000. Sekian perincian anggaran kebutuhan bahan mentah. Terima kasih.